Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang sumber pendanaan dan manajemen keuangan. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama itu ada Asyifa Nurul Haq, yang kedua ada Cindy Kurnia Safitri, dan yang ketiga ada Yunita Dewi, dan 4 saya sendiri yaitu Septi Novita. Baik, langsung saja di sini saya membahas tentang sumber dana. Tapi alangkah baiknya kita mengetahui tentang pengertian pendanaan terlebih dahulu. Pendanaan adalah cara memperoleh dana yang diperlukan baik sebagai untuk modal utama maupun modal tambahan. Jadi modal ini digunakan untuk pengerjaan proyek pada perusahaan maupun program demi berjalannya sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, untuk sumber dana itu sendiri dari dalam perusahaan dapat juga diartikan sebagai bentuk dana yang dimana pemenuhan kebutuhan dana itu sendiri berasal dari perusahaan itu sendiri. Jadi dengan kata lain, dana ini berkekuatan atau berkemampuan sendiri pada perusahaan itu sendiri. Dana dari dalam perusahaan itu dapat diadakan dengan menggunakan laba cadangan dari sisa hasil usaha yang merupakan unsur dana sendiri, juga sebagai sumber dana intern. Untuk sumber dana itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi sumber dana jangka pendek, yang kedua itu ada sumber dana jangka menengah, dan yang ketiga itu ada sumber dana jangka panjang. Baik, itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dari teman saya. Pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek adalah tenggang waktu atau tenornya. Tenggang waktu pendanaan jangka pendek hanya mencapai 1 tahun saja. Penyebab mengapa perusahaan memerlukan pendanaan dengan tenggang waktu pendek adalah kondisi sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan memerlukan dana untuk pembayaran modal kerja atau kebutuhan yang harus terpenuhi dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, laba yang ditahan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dari perusahaan. Yang ketiga, sumber pendanaan cukup banyak, mudah, dan biaya terjangkau. Yang terakhir adalah pendanaan jangka pendek menjadi sumber keuangan perusahaan yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Pendanaan spontan sendiri merupakan jenis pendanaan yang dapat menyesuaikan diri secara spontan pada perubahan yang terjadi di perusahaan. Misalnya, ada pendanaan yang berasal dari utang akibat kegiatan atau transaksi yang dilakukan perusahaan. Jika tidak ada kegiatan transaksi, maka pendanaan spontan tidak muncul. Contohnya adalah utang pajak. Yang kedua adalah pendanaan tidak spontan, merupakan jenis pendanaan yang tidak terpengaruh oleh aktivitas perusahaan. Contoh dari pendanaan tidak spontan adalah leasing, kredit tanpa agunan atau KTA, pinjaman dari kredit. Contoh pendanaan jangka pendek. Yang pertama adalah uang dagang, yang kedua adalah uang pajak, yang ketiga adalah leasing, yang keempat adalah kredit tanpa agunan atau KTA, dan yang terakhir adalah pinjaman dari kredit. Saya Asyifa Nurul Haq akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yunita. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pendanaan jangka pendek. Untuk kelebihan pendanaan jangka pendek diantaranya terdapat bunga yang rendah, pencairan dana yang cepat, dan persyaratan dokumen yang begitu mudah. Sedangkan kekurangan pendanaan jangka pendek diantaranya jumlah pinjaman yang terbatas, jumlah cicilan yang tinggi, tidak cocok untuk modal usaha, biaya administrasi yang tinggi, dan jika terjadi keterlambatan, maka biaya denda yang dikenakan sangat besar. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah pendanaan jangka menengah.
Sumber dana jangka menengah adalah sumber dana atau pendanaan yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Terdapat jenis-jenis sumber dana jangka menengah, diantaranya yang pertama ada term loan, yang merupakan salah satu jenis pembiayaan jangka menengah. Term loan ini memiliki biaya yang lebih rendah daripada modal saham atau obligasi. Dan yang kedua ada equipment loan, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pengadaan perlengkapan baru. Dan yang ketiga adalah leasing, yaitu suatu kontrak antara pemilik aktiva yang disebut dengan lessor dan pihak lain yang memanfaatkan aktiva tersebut yang disebut leasing untuk jangka waktu tertentu. Kemudian ada pendanaan jangka panjang. Pendanaan jangka panjang merupakan salah satu jenis pendanaan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan alternatif jenis pendanaan lainnya dalam memenuhi kebutuhan pembelanjaan perusahaan. Saya, Cindy Kurniasa Fitri, akan meneruskan presentasi dari teman saya. Yang pertama, kredit investasi, yang kedua, hipotek, dan yang ketiga, obligasi. Kelebihan pendanaan jangka panjang. Kelebihan dari pendanaan jangka panjang yaitu menyiapkan harta untuk masa depan, karena keuntungan pasti akan meningkat seiring waktu berjalan. Mempunyai efek compounding dalam jangka panjang, bisa membuat valuasinya bertambah mengalahkan inflasi, sehingga memang sangat cocok untuk memenuhi berbagai kebutuhan jangka panjang. Kekurangan pendanaan jangka panjang. Yang pertama, risiko suku bunga, yaitu risiko yang dapat muncul akibat nilai relatif aktiva berbunga, seperti pinjaman dan obligasi yang memburuk akibat naiknya tingkat suku bunga. Yang kedua, risiko pasar, bersifat tidak dapat dihindari dan banyak faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktornya yaitu isu politik atau resesi ekonomi. Yang ketiga, resiko likuiditas, disebabkan karena kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, resiko inflasi, dapat dikaitkan dengan naiknya harga konsumsi yang menyebabkan daya beli turun masyarakat. Adanya inflasi juga dapat menyebabkan nilai uang berkurang. Yang kelima, resiko fals, disebabkan karena adanya dinamika perubahan kurs di pasaran. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.